Halo Prevascode, kembali lagi di channelnya The Premier Vape sama gue Reo di sini. Hari ini gue nggak akan nge-review sebuah liquid, gue akan nge-review sebuah AIO lagi yang pernah gue review juga di sini. AIO apa itu? Jadi tonton terus di Benefit. Oke, jadi kemarin sebelumnya gue udah pernah mereview kakaknya di sini. Dan hari ini gue kedatangan adiknya. Kakak beradik. Jadi ini adalah Vape X Geyser S. Yang kemarin gue udah review itu kan Vape X Geyser aja. Nah, jadi di sini kenapa S? Karena kecil. Kenapa S? Nggak tahu. Ya. Jadi di sini gue dapat versi sampelnya. Jadi gue juga nggak bisa nunjukin gimana kemasannya. Jadi kita langsung lihat aja Vape X Geyser S-nya. Jadi di sini bodinya sedikit lebih kecil ya dibandingkan dari Geyser yang sebelumnya. Dengan logo Vape X yang pelangi-pelangi begitu. Dengan bahan body nggak tahu ya, ini masih sama kayak magnesium apa ya itulah. Pokoknya kayak bahan body pesawat itu. Tapi untuk di handsfeel-nya sendiri sih hampir sama ya. Kemudian airflow-nya di depannya sini sama airflow putar-putar, cuman dia nggak kayak yang sebelumnya kanan kiri, ini cuman satu di depan. Oke. Kemudian kapasitas tangkinya di sini 3,2 ml dan drip tip-nya ini kayak drip tip MTL ya. Kemudian di depannya sini ada layarnya cukup besar untuk AIO sekecil ini. Di atasnya layar ini ada fairing button-nya. Kemudian di bawahnya ada tombol plus dan minus. Dan itu adalah Vape X Geyser S. Oke, jadi di sini kecil. Impresi pertama gue adalah itu ya. Pada ya sama kayak kompetitor-kompetitor yang lagi hits akhir-akhir ini juga ya, kayak Target PM, kemudian Smoke RPM. Tapi gue gak akan ngebandingin dengan brand lain. Gue akan ngebandingin mungkin lebih ke kakaknya yang udah keluar duluan ya. Yang sebelumnya itu dia Vape X Geyser. Dia baterainya baterai eksternal, jadi kita harus pakai baterai lagi. Di sini mereka baterai tanam yang katanya berapa? 1.500 ya. 1.500 mAh katanya di sini, di dalam sini baterai tanam, jadi kita nggak changeable gitu, nggak bisa kita ganti juga. Terus dari sistem atasnya sendiri agak beda ya. Kalau misalnya yang kemarin itu kan slide ke depan buat ngebuka si tampungan liquid, terus tarik ke belakang untuk nyopot si cartridge-nya. Sekarang untuk nyopot cartridge-nya ini cuma tinggal digeser doang kayak begini. Dan untuk isi liquidnya ini jadi umum. Jadi kayak seal biasa gitu juga dibuka. Cuman emang sealnya ini kelihatan banget kokohnya sih. Kelihatan nggak sih? Terus airflow-nya kan kemarin juga ada kayak kalau misalnya mau muter-muter gitu ada kayak kupingnya gitu, kita buka dulu, kita putar. Kalau misalnya ini kita langsung putar-putar langsung. Dan di sini gue ngedapetin coilnya itu 2 biji itu, dan dua-duanya itu sama 0,25 ohm. Kemudian gue masih bingung kan kayak begini, ini cuma di slide mereka tapi nggak jatuh, ini tetap ngunci. Dan gue lihat kunciannya kayak gimana. Jadi di sini ada kayak bulat-bulatan gitu, dan di sini ada bolanya untuk kunci mereka. Dan bolanya ini cukup solid menurut gue ya. Jadi nggak yang ringkih gampang rusak gitu. Untuk wattnya sendiri ini 5-50 watt. Kalau yang kemarin itu berapa ya? 80 ya kalau saya. Ya itulah, kalian bisa nonton review yang sebelumnya ini di sini nanti ya. Di sini gue pakai liquid freebase karena ini 0,25 ohm. Dan di bawahnya seperti biasa Vape X ini coilnya udah ada rekomendasi kita harus pakai berapa wattnya nih. Mungkin agak sedikit blur. Ya, pokoknya itu di sini rekomendasinya pakai 35 hingga 45 watt. Jadi gue akan cobain dari yang terendahnya rekomendasi mereka dulu di 35 watt kok. Angel mencu. Nah, gue akan coba di 35 watt. Galak ya, nih. Galak dan responsif. Jadi sama seperti kakaknya yang sebelumnya.
Di 35 watt ini sendiri aja menurut gue rasanya sudah cukup keluar, sudah cukup mantap lah gitu. Coba gue naikin ke arah 40 kali ya. 40 watt. Makin galak jelas lah ya. Ya, kita coba maksimalnya di 45. Rekomendasi mereka. Kalau power sendiri sih, dia sendiri nggak kalah galak ya dari kakaknya. Walaupun kecil-kecil gini, powernya tetap sama. Mungkin kalau dari segi chipset mungkin agak sedikit beda ya, karena yang sebelumnya itu maksimal 80, yang ini 50. Tapi ya sekarakter gitu mereka. Karena tagline-nya sendiri, mereka mau membuat AIO yang rasanya mirip mendekati dengan RDA. Ini oke banget sih. Oh ya, dan satu lagi, colokannya di sini sudah menggunakan Type-C. Type-C, yang mana sekarang hampir semua handphone sudah menggunakan chargeran Type-C ya. Jadi kita kalau kemana-mana cukup bawa satu kabel aja, bisa ngecas HP, bisa ngecas device kita ini. Oke, kita masuk ke bagian pro dan kontranya. Pro yang pertama menurut gue adalah FabX membuat sebuah device lagi yang powernya sama, galaknya sama dengan sebelumnya, kakak sebelumnya. Hanya saja mereka membuat lebih compact, lebih enak digenggam menurut gua, nggak gede dan nggak perlu bawa baterai cadangan. Ini hands feel-nya bener-bener oke menurut gua, pas di dalam genggaman, karena ini kayak dibentuk sama genggaman tangan kita ya, meskipun bentuknya juga sama seperti kakaknya, nggak umum-umum banget. Cuman mereka kayak apa ya, memperhatikan detail-detail kayak pegangannya di mana, kita harus mencet tombol di mana. Jadi kalau misalnya gue pas kayak begini, ini pas sama lengkungan tangan gue semuanya. Oke, meskipun baterainya sedikit kecil, tapi ya oke lah, 1500 untuk sebuah AIO ya. Galak. Kemudian pro yang berikutnya, dan responsif sekali, no delay at all. Ya mungkin ada sekitar sepersekian detik, tapi nggak akan gitu kerasa lah ya. Kalau gue pencet nih, bener-bener responsif jadi di sini. Terus pro yang berikutnya tetap sama, menghadirkan rasa yang apa ya, yang konsisten, mendekati RDA. Ya, gue akan akuin ini bener-bener rasanya mirip RDA untuk liquid freebase ya, karena AIO pada umumnya rasanya agak sedikit berbeda dengan RDA. Tapi untuk gue pribadi, FabX ini rasanya ya dekat banget sih sama RDA. Kontranya menurut gue yang pertama adalah baterai. Jadi baterai ini menurut gue, karena mereka baterai tanam, kita nggak bisa ganti-ganti. Keuntungannya adalah kita simpel, nggak perlu bawa baterai di luar device. Tapi kekurangannya adalah ketika baterainya habis dan di tengah hari habisnya, gue harus nungguin ngecas dulu baru bisa dipakai lagi. Dan kapasitasnya untuk sebuah AIO menurut gue tidak wah-wah banget, 1500. Coba kalau agak sedikit dibikin lebih gede, 2000 atau mungkin 2500, sama kayak satu baterai eksternal kita biasa dipakai di vape ya, 18650. Menurut gue itu akan lebih oke. Kesimpulannya di harga 370.000 kita akan ngedapetin device ini. Ya, harganya cukup reasonable ya, daripada yang sebelumnya itu cukup mahal ya, di kisaran 500 sampai 600 ribuan. Jadi ini hampir setengahnya. Menurut gue harganya lebih reasonable, lebih handy, lebih enak dipegang, terus rasanya tetap sama kayak yang sebelumnya. Menurut gue ini cukup worth. Karena dari kualitas bahan, kualitas rasa yang dihasilkan, kualitas power, semuanya oke banget menurut gue. Jadi ya, well done. Oke, jadi buat kalian yang mau dapetin barang ini, bisa langsung kunjungi marketplace kita di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Kunjungi juga website kita di tokofabku.com. Dan kalian bisa mencari barang-barang ini dan barang-barang yang lainnya. Buat kawan-kawan toko juga yang mau wholesale barang ini, bisa langsung hubungi admin kita yang nomornya kita taruh di layar ini atau di description box.
Jangan lupa follow Instagram kita di @thepremiervape, thepremiervape.sunter, dan thepremiervape.bali. Jangan lupa juga follow Instagram gue @listiandito. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya apabila kalian belum. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Cheers!